Halo Sobat ZQ Score, baik lagi bersama gue Iksan Mahar. Seperti biasa kita akan membahas lagi tentang isu-isu terkini dari sepak bola nasional. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang masih hangat, yaitu tentang review dari hasil pertandingan Indonesia melawan Australia di Sydney kemarin. Dan selanjutnya kita juga akan membahas kira-kira gimana nih kondisi skuad setelah pulang dari Sydney dan jelang menghadapi Bahrain. Gimana prediksi juga kita akan saksikan di episode kali ini. Dan kita akan bahas ini selengkapnya. Meskipun kalah dengan skor telak 1-5 dari Australia, yang itu juga menjadi kekalahan kedua terbesar Indonesia dari Australia dalam pertandingan tandang di kandang Australia sejak kualifikasi Piala Dunia 1974 Maret 1973, tapi sejatinya ada hal positif dari yang ditampilkan oleh timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Untuk pertama kali, Indonesia tampil sangat menyerang dalam laga tandang di Australia. Indonesia mencatatkan 60% penguasaan bola, yang itu hanya kalah ketika kita bermain melawan Cina, yang saat itu juga berakhir dengan kekalahan 1-2 di kandang Cina. Tidak hanya soal penguasaan bola, kita juga mencatatkan akurasi operan yang paling baik dari laga kita di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Indonesia mencatatkan 86% akurasi operan, yang itu adalah akurasi operan tertinggi bagi kita dalam 7 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sedangkan Australia meskipun bisa mencetak gol, akurasi operannya hanya 81%, yang juga menjadi akurasi operan yang terendah bagi Australia dalam 7 laga di kualifikasi Piala Dunia tahun ini. Tak hanya soal penguasaan bola dan juga akurasi operan, pemain-pemain Indonesia juga sangat efektif dalam melakukan duel-duel, termasuk duel-duel dalam perebutan bola. 60% duel-duel dimenangkan oleh pemain Indonesia, sedangkan Australia hanya mencatatkan 40% kemenangan duel. Itu menandakan adanya atensi perbaikan yang dibawa oleh Kluivert untuk permainan Indonesia menjadi lebih total football dibandingkan di era Sintayong yang kita bermain reaktif dan sekedar pragmatis untuk mencari kemenangan. Tapi sayangnya bukan total football yang kita hasilkan dari hasil akhir pada laga di Stadion Sepak Bola Sydney kemarin. Melainkan yang terjadi adalah total blunder yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia, terutama dalam zona bertahan. Walaupun kita bermain sangat baik dalam menyerang, tapi ternyata itu membuat lubang yang sangat besar dan menganga dalam struktur pertahanan kita yang bermain sangat buruk. Gol pertama kita lihat adanya kesalahan dari Nathan Choen yang menarik pemain Australia sehingga wasit Adam Muhammad menunjuk titik putih setelah berkonsultasi dengan VAR. Kemudian pada gol kedua, tandem Nathan di lini tengah, Tom Haye juga melakukan clearance yang sangat buruk hingga membuat Nissan Velupillai dapat berhadapan 1-1 dengan kiper kita, Martin Paes, dan tidak kesulitan untuk mencetak gol kedua bagi Australia yang disambut oleh sekitar 40.000 supporter Australia di Stadion Sepak Bola Sydney. Terlepas dari itu, di babak kedua kita juga melakukan 2 kesalahan terutama dalam positioning yang menyebabkan Australia bisa menambah 2 gol melalui sepak pojok. Yang sejatinya sepak pojok adalah kekuatan kita di era saat ini karena kita memiliki back-back yang cukup tangguh di udara seperti Jahizes, Mezilhers, Sandy Walsh, dan juga Rizky Ridho. Tapi nyatanya ketika melawan Australia kemarin, 2 gol Australia, gol keempat dan gol kelima justru tercipta karena kesalahan kita mengantisipasi pergerakan pemain Australia dalam menghadapi sepak pojok. Dengan kondisi pertahanan yang sangat buruk, itu menandakan bahwa Patrick Kluivert bersama asistennya seperti Daniel Lenzat, Alex Pastoor, dan juga Gareth Van den Broek harus mencari cara bagaimana untuk merapatkan barisan pertahanan ketika gaya permainan menyerang sudah mulai diterapkan dengan baik oleh anak asuhnya. Karena tak ada artinya kita bisa menguasai bola hingga 60%, menciptakan 11 tembakan, tapi tak ada satupun hasil yang bisa membawa kita bisa memenangkan pertandingan pada 3 laga tersisa melawan Bahrain, Cina, dan juga Jepang. Lini pertahanan kita yang dikomandoi oleh Jahizes juga harus cepat beradaptasi dengan gaya high pressing yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Karena sejatinya Jahizes, Mezilhers, dan Sandy Walsh adalah pemain-pemain yang relatif bermain dengan low block di klubnya masing-masing. Mereka harus cepat beradaptasi agar permainan high defensive kita dengan high pressing dan juga bermain sangat ofensif kita tidak lagi menyebabkan lini pertahanan kita lengah dan juga membantu lawan untuk bisa mencetak lebih banyak gol seperti yang dilakukan oleh Australia di Sydney kemarin. Kita akan menghadapi 2 laga kandang yang sangat krusial untuk setidaknya membuka asa kita lolos ke putaran keempat menghadapi Bahrain pada 25 Maret nanti dan juga 5 Juni menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Satu hal yang pasti, setelah kekalahan dari Australia, ambisi Kluivert untuk membawa Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui putaran ketiga dengan mendampingi Jepang benar-benar sudah pupus rasanya. Pasalnya, poin Indonesia yang saat ini masih 6 sudah tertinggal 4 poin dari Australia yang mengoleksi 10 poin dan saat ini duduk di peringkat kedua, dan juga tertinggal 3 poin dari Arab Saudi yang kemarin mengalahkan Cina dengan skor tipis 1-0 sehingga sekarang memiliki 9 poin dari 7 pertandingan. Dengan kondisi itu, maka secara realistis Indonesia maksimal hanya bisa mengumpulkan 12 poin berkat mengalahkan Bahrain dan juga Cina. Dan tentu laga terakhir melawan Jepang bisa dikatakan kita tidak punya peluang untuk bisa mencuri poin dari Saitama Football Stadium yang akan menjadi arena pertandingan antara Indonesia melawan Jepang pada bulan Juni nanti. Dengan kondisi itu, maka Indonesia perlu kembali ke target awal, yaitu lolos ke putaran keempat dengan menempati peringkat ketiga atau keempat. Anggap saja peringkat ketiga sudah dimiliki oleh Arab Saudi atau Australia, maka Indonesia harus berjuang dengan dua pesaing terdekat, Bahrain dan Cina, untuk memperebutkan posisi keempat. Jika lolos ke putaran keempat, satu-satunya syarat Indonesia untuk bisa lolos langsung dan mengunci salah satu dari 2 tiket langsung tersisa menuju Piala Dunia 2026 adalah duduk di peringkat pertama dari 2 grup di putaran keempat nanti. Putaran keempat nanti akan diikuti oleh 6 tim yang berasal dari peringkat ketiga dan keempat di 3 grup di putaran ketiga ini. Jika melihat dan menelisik kondisi hingga laga ke-7 saat ini, maka Indonesia jika lolos ke putaran keempat kemungkinan akan menjadi satu-satunya tim non-Timur Tengah yang akan bertarung di putaran keempat. Karena di grup A saat ini persaingan menuju ke putaran keempat telah dikuasai oleh tim 2 rival Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab dan Qatar, yang sama-sama sudah mengumpulkan 10 poin dari 7 pertandingan. 2 tim itu kemungkinan sulit untuk mengejar Iran dan juga Uzbekistan yang saat ini mengunci di peringkat pertama dan peringkat kedua. Apalagi Iran kemungkinan akan menjadi tim kedua setelah Jepang yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika bisa mengalahkan Uzbekistan pada tanggal 25 Maret nanti. Sementara itu di grup B, Korea Selatan juga kemungkinan besar akan menjadi peringkat pertama dan ada 3 tim yang salah satunya akan menghuni peringkat kedua ataupun duduk di peringkat ketiga dan keempat dan lolos ke putaran keempat. 3 tim itu juga sama-sama tim asal Timur Tengah alias negara Jazirah Arab. Pertama ada Jordania, ada Irak dan juga ada Oman. Ketiga tim itu tentu akan memperebutkan 1 tiket tersisa untuk mendampingi Korea Selatan menuju ke Piala 2026 dan 2 tim lainnya akan melanjutkan persaingan mereka menuju Piala 2026 dengan bertarung di putaran keempat. Lalu kira-kira bagaimana kans Indonesia menghadapi Bahrain? Kita punya bekal dan sempat mengalahkan Bahrain pada Piala Asia 2007 lalu ketika kita unggul 2-1. Tapi kemarin tentu kita punya luka ketika kita ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain dengan pertandingan yang sangat kontroversial dan kebobolan di menit-menit akhir ketika masa perpanjangan waktu sudah melebihi dari waktu yang ditentukan. Kini saatnya timnas Indonesia untuk membalas dendam itu, dan juga tidak hanya kita butuh kemenangan juga sangat penting karena jika kedua tim Bahrain dan Indonesia memiliki poin yang sama di klasemen akhir nanti, maka dengan keunggulan head to head Indonesia bisa berada di peringkat yang lebih baik dari Bahrain pada klasemen akhir nanti dan sangat menentukan untuk langkah kita menuju ke putaran keempat. Tapi sebelum berbicara tentang melawan Bahrain dan juga membahas soal perkiraan-kira taktik yang akan dipikirkan oleh Kluivert dan para stafnya juga harus memikirkan bagaimana membangun kembali mentalitas pemain dan juga kondisi positif di dalam tim setelah mereka babak belur menghadapi Australia di saat ekspektasi Indonesia untuk bisa pertama kali merebut poin dari Australia padam akibat kalah dengan skor sangat telak 1-5. Dan jika melihat kondisi ketika kemarin melawan Australia, tentu Bahrain tidak sehebat tanda kutip dari Australia. Indonesia dan terutama Pedro Kluivert juga akan memikirkan untuk mengejar kemenangan dengan gaya permainan menyerang. Tapi satu hal yang harus dipastikan bahwa Indonesia juga harus bermain rapat dan juga jangan ada celah di lini pertahanan yang membuat kita menjadi bulan-bulanan oleh Australia di Sydney kemarin. Kita tahu karena Bahrain adalah tim yang sangat bermain, sangat pragmatis di bawah pelatih Dejan Talajic. Bersama Talajic, Bahrain telah membuktikan bahwa mereka bisa bermain efektif dengan pertahanan yang kokoh. Ketika bisa mengalahkan Australia 1-0 di kandang Australia dan menahan Australia 2-2 di Bahrain. Mereka juga menahan Arab Saudi di kandang Arab Saudi.
Itu menandakan bahwa Bahrain punya potensi besar. Apalagi jangan dilupakan, mereka datang ke Jakarta dengan predikat juara Piala Teluk 2024. Yang itu tentu mengangkat moral para pemain Bahrain. Apalagi kemarin ketika kalah 0-2 dari Jepang, mereka tidak bermain buruk. Yang membedakan adalah kualitas individu pemain-pemain Jepang seperti Takekubo dan Daichi Kamada yang memberikan gol kemenangan bagi Jepang yang membuat Bahrain gagal total untuk bertahan dengan baik dan juga akhirnya kebobolan dan membiarkan Jepang menjadi tim pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026. Dan jika dengan melihat kondisi saat ini tentu ada dengan kondisi setelah pasca melawan Australia di lini pertahanan tentu ada alarm yang sangat besar. Kita tahu Meshilhurst cedera. Permasalahan Meshilhurst cedera ketika diganti di Sydney adalah kemungkinan besar cedera pangkal paha di sisi kanannya kembali kambuh karena terlihat dia memegangi pangkal pahanya sebelum ditarik keluar lapangan dan digantikan oleh Sandy Walsh. Pengganti Meshilhurst, Sandy Walsh juga cedera setelah bertabrakan dengan pemain Australia di kotak penalti Australia. Praktis dengan ketika pulang dan tiba di Jakarta pada hari Jumat sore ini hanya tersisa J.I. Jess dan juga Rizky Ridho yang cukup fit untuk bermain di jantung pertahanan. Terlepas dari dua pemain itu, J.I. Jess dan juga Rizky Ridho, Indonesia dan Petro Kluivert juga bisa bernapas lega karena masih ada Jordi Amat dan juga kembalinya si Bengal Justin Hubner setelah menjalani hukuman kartu merah pada laga melawan Australia nanti. Di lini tengah mungkin Petro Kluivert perlu mencoba aromon baru. Tom Haye jelas bisa mengalihkan bola, tapi perlu ada satu tandem Tom Haye yang bisa menjaga keseimbangan dan lebih baik dalam mengcover pertahanan. Joey Pelupesi bisa menjadi pilihan. Di sisi lain, Ivar Jenner juga tentu bisa menjadi pilihan lainnya untuk bermain padu dengan Tom Haye. Apalagi Ivar sudah mengenal Tom Haye dan sudah bermain bersama Tom Haye sejak tahun lalu. Di lini depan, Marcelino mungkin kurang menggigit. Penampilannya belum ketika tampil mencetak 2 gol melawan Arab Saudi. Dia hanya menghasilkan 1 dribble sukses ketika melawan Australia. Meski begitu, Marcelino adalah stok gelandang serang yang paling terbaik dimiliki oleh skuad Kluivert saat ini. Dan lain lagi, Rafael Struijk juga meskipun sempat membantu Indonesia mendapat hadiah penalti di awal laga melawan Australia, tapi selebihnya permainannya seperti tidak kelihatan seperti biasanya. Itu tak mengherankan ketika Petro Kluivert mengganti Rafael Struijk oleh Liane Reinders di awal babak kedua. Satu hal yang pasti, Oleh Romeni tetap akan menjadi pilihan utama di lini depan. Penampilan Oleh Romeni meskipun tanpa suplai yang baik, dia bekerja sendirian dan bisa menghasilkan 1 gol, memberikan secercah harapan untuk membaiknya performa lini depan Indonesia. Dan kembalinya Ragnar Ratmangun dari hukuman akumulasi kartu juga bisa menjadi nafas lega dan menjadi harapan baru Indonesia untuk bisa menghasilkan kemenangan menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret atau hari Selasa nanti. Melawan Bahrain tentu kemenangan harus menjadi kunci dan juga harus menjadi target harga mati bagi timnas Indonesia. Tanpa kemenangan, maka harapan kita untuk bermain di Piala Dunia tahun depan mungkin sudah semakin menipis. Dengan begitu, kira-kira bagaimana Sobat ZQ Score memprediksi susunan pemain dan juga skor pada laga Indonesia melawan Bahrain nanti? Bisa kawan-kawan lainnya memberikan komentar langsung tentang strategi, formasi, dan juga kira-kira gimana hasil akhir pertandingan nanti. Nah demikian episode kali ini, pembahasan kita tentang review melawan Australia dan juga preview jelang melawan Bahrain. Semoga timnas Indonesia bisa segera bangkit dan bisa meraih kemenangan melawan Bahrain nantinya, sehingga mimpi kita untuk bisa menyaksikan Garuda tampil di Piala Dunia 2026 masih terbuka hingga bulan Juni nanti. Kita hanya bisa berdoa dan berharap dan terus memberikan dukungan kepada skuad Indonesia untuk tampil baik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa nanti. Kemenangan juga tentu akan menjadi kado yang istimewa jelang Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Sobat Zeko sudah menyaksikan dan sampai jumpa.